Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Nak. Gimana? Apakah masih semangat untuk pembelajaran daring materi yang terakhir ini? Masih. Siang. Siang-siang tetap harus semangat ya. Oke, saya cek yang hadir masih belum semuanya di sini. Tolong diberitahu temannya yang belum join untuk segera join. Dan yang sudah join jangan lupa untuk absen di Google Classroom seperti biasanya. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas atau perwakilannya untuk memimpin doa agar kita diberi kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan, siapa yang ingin memimpin doa? Ya Bu, saya. Oke, Nirfan, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Nak, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk materi baru ya. Jadi bab terakhir di semester 1 ini yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Sebelum ke sistem pertidaksamaan, hari ini kita akan belajar ke pertidaksamaannya saja dulu. Jadi apa bedanya sistem pertidaksamaan dengan pertidaksamaan saja? Kalau sistem pertidaksamaan itu berarti ada lebih dari satu pertidaksamaan, sehingga bisa jadi ada dua atau tiga dan seterusnya. Tapi kalau hanya pertidaksamaan berarti hanya satu saja. Nah, sebelum ke pertidaksamaan kita belajar yang pertidaksamaan saja dulu. Pertidaksamaan apa? Pertidaksamaan kuadrat. Untuk mempelajari pertidaksamaan kuadrat ini, kalian harus ingat tentang materi persamaan kuadrat. Nah, di SMP sudah dapat kan ya persamaan kuadrat, kalau nggak salah kelas 9. Masih ingat? Ya Bu. Ingat. Masih. Sudah keluar screen saya? Sudah, Bu. Oke. Di sini saya punya persamaan kuadrat dua variabel, berbunyi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 5. Nah ini BK ingin mengingatkan mengenai menggambar grafik persamaan kuadrat. Nah, yang dibutuhkan itu adalah titik terhadap sumbu X maupun Y ya. Sumbu Y. Kalau titik potong sumbu X, kita substitusikan Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan berapa? 0. Jadi kebalikannya ya, Nak ya. Kalau titik potong sumbu X Y-nya yang 0, kalau titik potong sumbu Y X-nya yang 0. Nah, disubstitusikan ke sini lagi. Sehingga X-nya kita ganti 0. Y sama dengan 2 kali X-nya 0 kuadrat dikurangi 9 kali X-nya 0 lagi dikurangi 5. Hasilnya berapa nih? 2 dikalikan 0 kuadrat 0 ya, dikurangi 9 kali 0 juga 0, kemudian dikurangi 5, maka hasilnya berapa? -5. Negatif 5. Oke, sehingga titik potong terhadap sumbu Y untuk persamaan kuadrat ini, karena X-nya 0, Y-nya kita hitung ketemu min 5, maka berbunyi 0, negatif 5. Gitu ya. Nah, kalau ini berapa ya? Kita harus melakukan pemfaktoran terlebih dahulu. Sudah ingat sampai sini, Nak? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, di Google Classroom di situ sudah berindase 2 file, yaitu file tentang handout pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Handout ini nanti kalian gunakan sebagai bahan untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Sebenarnya gunanya untuk apa sih Bu mempelajari pertidaksamaan kuadrat ini? Nah, manfaat mempelajari pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu kalau misalkan kita dihadapkan masalah seperti ini. Jadi ini ada suatu masalah, Pak Farid akan membuat suatu kolam yang ukuran panjangnya tidak lebih dari 2 kali kuadrat dari lebarnya. Jadi di sini kan kemungkinannya sangat banyak sekali. Di sini kita diminta tunjukkan ada berapa banyak kemungkinan luas kolam yang dibuat Pak Farid. Kalau kita belum belajar tentang pertidaksamaan kuadrat, kita harus mencari satu persatu. Panjang sama lebarnya berapa sehingga memenuhi syarat ini. Panjangnya tidak lebih dari 2 kali kuadrat lebarnya. Jadi harus nyari satu-satu nanti. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah belajar pertidaksamaan kuadrat, kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan ini karena harus mencari satu persatu. Pada bagian pertama, nah, kalian akan diminta untuk menggambar Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Bagaimana caranya? Ini sudah jelas, ada langkah pertama. Apa saja yang harus kalian lakukan? Tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Nah, yang tadi kan, kemudian terhadap sumbu Y, titik balik maksimum atau minimum. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kita akan berdiskusi melalui WhatsApp group. Jadi setelah ini kalian bisa keluar dari Google Meet, kita bergabung di WhatsApp group untuk berdiskusi cara menyelesaikan LKPD ini ya. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua hingga langkah ketiga. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Berarti sudah paham apa yang harus dilakukan ya. Jadi silakan di-download handout dan LKPD yang ada di Google Classroom. Setelah itu kalian kerjakan dan nanti berdiskusi di WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Google Meet.
Kali ini kita akan membahas mengenai LKPD yang sudah kalian selesaikan. Jadi saya minta ada salah satu perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti kita akan berdiskusi, barangkali ada perbedaan pendapat atau ada yang masih bingung, nanti kita lanjutkan berdiskusi setelah presentasi, atau ketika presentasi berlangsung juga boleh langsung ditanyakan jika ada yang tidak jelas. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya Bu. Ya, silakan Ika. Pertidaksamaan ya kurang lebih. Untuk pada tahap pertama kita perlu menemukan titik potong X-nya. Itu titik potongnya kita harus mengubah sehingga apabila disubstitusikan terhadap titik persamaan tersebut, maka 0 X min 8 sehingga dapat ditemukan hasilnya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Jadi kita temukan titik 4,0 2,0. Ya, bagus. Titik potong grafik sumbu Y yaitu X sama dengan 0. Keliru tulisannya. Itu maksudnya Y sama dengan X pangkat 2 min 2 Y min 2 min 8 sehingga dapat ditemukan 0 sama 0, min 8. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menentukan titik balik maksimum atau minimum. Bagus, pintar. Lanjut. Menggambar. Kemudian gambar grafiknya. Kemudian untuk menggambar dibutuhkan titik bantu atau tidak ini tadi? Saya tentukan X-nya tadi. Kemudian disubstitusikan ke Persamaan. Langkah berikutnya yaitu menguji titiknya. Itu saya gunakan titik 1, min 1. Ya, boleh. Ini titiknya sembarang atau titiknya boleh dilalui grafik atau tidak boleh atau bagaimana? Ini titik yang tidak dilalui. Oke, iya. Betul, terus? Kemudian disubstitusikan sehingga ditemukan bahwa dari uji ini itu negatif 1 kurang dari sama dengan negatif 9 sehingga pernyataannya itu salah gitu kan. Iya, betul. Kemudian kalau pernyataan salah bagaimana, Nak? Berarti titik ini tidak diarsir. Iya. Terus arsirnya di sebelah mana berarti? Di luar. Iya, gambarnya. Tunjukkan gambarnya. Tadi titik berapa yang kamu gunakan untuk uji? 1, min 1. Oke, 1, min 1 itu ada di bagian dalamnya parabola atau di luarnya parabola? Baik, parabola. Di dalam. Oke, tadi jawabannya salah atau benar, Nak? Pernyataannya? Salah. Maka kalau pernyataan salah, maka bagian itu tidak diarsir. Oke, berarti yang diarsir di bagian luar. Bagus, terima kasih Ika untuk hasil presentasi pekerjaannya. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan simpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Oh ya, Mirna. Silakan, Nak. Jadi nomor 1 menggambar grafik persamaan. Kemudian Y, Ya, terus? dan tentukan titik maksimum atau minimum. Ya. Lalu tentukan beberapa titik bantu grafik. Ya. Kemudian? Barang titik yang tidak dilalui oleh grafik pada angka 1. Ya. Terus? Oke. Ya, sudah bagus yang disampaikan Mirna. Jadi di sini Bu Ika akan menekankan lagi mengenai langkah-langkah menyelesaikan atau menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menggambar grafik persamaannya. Jadi meskipun judulnya pertidaksamaan, ketika menggambar grafik kita gunakan persamaannya. Jadi tanda pertidaksamaan baik kurang dari ataupun lebih dari, sementara kita ubah menjadi bentuk sama dengan, ya, menjadi bentuk persamaan. Nah, di dalam menggambar grafik persamaan ini langkah-langkahnya sesuai yang disampaikan Mirna tadi. Yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu Y, kemudian yang ketiga kita menentukan titik balik baik maksimum ataupun minimum, ya. Dan yang keempat itu menentukan titik bantu. Titik bantu di sini digunakan untuk apa? Untuk membantu kita dalam menggambar supaya kita mudah ketika menghubungkan titik-titik yang berjauhan dan bisa menghasilkan gambar yang baik, ya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan itu semua, kita gambar grafiknya. Nah, setelah tergambar grafik, langkah keduanya yaitu menguji sebarang titik yang tidak dilalui oleh grafik. Jadi kita menguji sebarang titik yang tidak dilalui oleh grafik. Nah, dari hasil uji ini nanti akan muncul jawaban benar atau salah dari hasil pengujian. Ketika jawaban itu benar, maka kita akan mengarsir daerah yang terdapat titik uji tadi. Jadi langkah ketiga yaitu mengarsir daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Sekarang mereka ingin menunjukkan ke kalian bahwasanya ada aplikasi yang dapat mempermudah kalian dalam menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dua variabel, ya. Nah,
Jadi ada aplikasi untuk menggambar grafik. Di aplikasi ini tidak hanya untuk ketidaksamaan, untuk persamaan juga bisa. Ya, nama aplikasinya adalah GeoGebra. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Ada di bagian kiri, ada tertulis input. Kita tinggal menuliskan pertidaksamaan yang akan kita selesaikan. Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ya. Ya. Dikurangi 8. Nah, langsung muncul hasil daerah penyelesaiannya, hasil dari ketidaksamaannya ya. Nah, gambarnya ini yang warna ungu ini artinya arsirannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Iga akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa seperti biasanya ada kuis yang harus kalian selesaikan dan sudah saya unggah di Google Classroom. Silakan di-download dan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya apresiasi untuk diskusi kalian di WhatsApp group tadi sudah bagus. Kemudian ketika teman presentasi juga kalian sangat memperhatikan sekali. Dipertahankan. Masih ada satu materi lagi minggu depan mengenai sistem pertidaksamaan ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan. Saya harap partisipasi kalian juga tetap bagus seperti ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Selamat mengerjakan tugas atau kuis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.